Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Di sini pada video kali ini saya akan menjawab tugas 2, tugas di luar kelas. Yang pertama itu tentang terkait observasi dalam kelas. Langsung saja untuk yang pertama, bagian A, pengamatan terhadap motivator. Nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Menyapa dan menyambut muridnya dengan apa kabar hari ini kak? Kemudian udah makan belum? Udah bobo belum ya? Seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning? Waktu kemarin itu kan saya mulainya itu pada tanggal 1 Agustus, itu kan hari Sabtu. Jadi si muridnya ini itu awalnya ya dengan kita berdialog singkat dulu untuk menyambung biar kayak ada connectnya gitu. Kemudian baru berdoa, bernyanyi, barulah mulai dalam kegiatannya. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Motivator membuat suasana kelas itu dengan bermain, tapi dengan mencerat-cerat kertas itu modul ya. Itu sambil ngerjain modul, terus ditanya misalkan itu gambar apa ya kak, gitu kan. Itu mobil bu, mobilnya ada berapa gitu. Oh ya, kakak punya mobil berapa? Punya mobil apa enggak? Dan lain sebagainya gitu. Jadi anak itu enggak disuruh untuk membaca, untuk menulis aja, tapi kita tetap ada interaksinya agar anak itu juga mau menjawab pertanyaan dari orang lain, dari motivator tentunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, caranya itu dengan kan itu ada modulnya kan. Cara berdialog, cara mengajaknya juga dengan melihat gambarnya apa, harus ditanya-tanya biar anak tuh juga bisa aktif dalam berbicara juga, aktif dalam berpikiran dan itu. Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Contohnya memberikan reward tuh, wow kakak Hafiz rajin sekali, hebat gitu. Contohnya seperti itu. Wow. Selanjutnya, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Sering sih untuk memberikan semangat pada anaknya, untuk semangat belajar, untuk anaknya semangat untuk membaca, bermain bersama motivator. Seberapa sering ya misalkan setelah anak mengerjakan atau menarik garis nih, jadi motivatornya bilang, wah rapi sekali, hebat kak gitu. Oh benar. Terus bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan? Ekspresinya tuh ekspresif ya, jadi menyesuaikan dengan apa yang motivator katakan, bagaimana tanggapan dari si anak, terus bagaimana ekspresi dari si motivator tuh sangat kayak ada tanggapan yang pas gitu. Jadi anak merasa nyaman dan malah sering ngobrol bareng, ngerjain bareng, ya bercanda gitu biar proses pembelajaran itu ya dengan menyenangkan itu. Apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Biasanya ketika anak sudah bosan itu mengalihkan, kayak misalkan, bu aku mau ganti yang gambar ini, misalkan mau gitu. Oh berarti anak ini pengen gambar ini, jadi ya kita turutin aja kan. Kita belajar kan tidak memaksakan anak untuk selesai semuanya, harus bertahap itu. Terus kemudian bisa diselingi kayak tepuk semangat itu, jadi anak bisa bergerak-gerak, berdiri, menggerakkan tubuh dan lain sebagainya. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, bermain membaca bacaan
Bagaimana mengarahkan pembimbing murid? Mengarahkan kan intinya kita tuh kan kayak tari bandul ya, yang pokok itu yang dibaca bacaannya untuk menambah membaca. Jadi fokusnya itu ke situ. Terus kemudian kalau bosan ya pindah ke menulis, kemudian kalau bosan lagi kita kembali lagi ke baca, kemudian kalau bosan lagi ke matematika ataupun yang lainnya. Jadi tetap fokus ke baca-bacaan tapi tetap diselingi dengan hal yang lain. Kemudian yang poin B, pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Kalau yang udah lama itu pasti langsung kayak nyanyi dan lain sebagainya dengan melakukan gerakan dari motivator. Tapi kalau yang masih baru kan ada yang saya kan pernah kemarin Senin itu, jadi anaknya seperti masih belum terlalu hafal lagunya, jadi tetap tepuk tangan, tetap semangat, tapi cuma kayak dengan oh gitu ya, kayak bahagia gitu. Ya pokoknya ekspresinya sangat-sangat. Yang kedua, apakah ada murid yang terlalu murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Selama saya 2 kali ini ya, berarti 2 kali ikut dalam pertemuan dalam kelas ini, nggak ada yang murung sih, cuman apa ya, kayak misalkan baru bangun tidur itu kan udah kelihatan, tapi lama kelamaan juga pasti bisa menyesuaikan semangat kembali, kemudian mengikuti dengan tertib. Ya meskipun adalah kayak nggak fokus tuh terkadang ada, namanya juga anak kecil ya. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Bermainnya sangat semangat, ekspresif, dan malah kayak tanya kemarin Senin itu malah, Bu, itu nggak ada gambar salju nggak, gitu tanyain. Nggak ada gitu, langsung kayak gini murung gitu. Tapi setelah itu ya udah dilanjut aja, itu yang gambarnya merupakan kesukaan dari Kak Hevi dan lain sebagainya. Jadi kan mengembalikan, kemudian memfokuskan lagi ke baca-bacaan gitu. Terus tapi anak tuh nurut gitu loh, mau kalau diajarin apa dan lain sebagainya. Kemudian, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Kalau iya, jawabannya iya, pasti. Nurut, apalagi kan ada ibunya juga ya, jadi ada mamanya juga bisa membimbing ketika mungkin anaknya kurang paham, nanti mamanya tuh kayak mengarahkan, ini loh kak, ini gini gitu. Terus apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh? Enggak sih, bisa semuanya. Karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi udah 2 kali. Yang pertama itu semangat, bisa mengikuti, bahkan mengerjakan sampai bahkan bisa lebih dari target yang dicapai. Kemudian yang anak kedua ini udah semangat banget belajar, tapi kadang emang nggak fokus sama satu hal yang kayak baca-bacaan itu, tapi ya tetap motivator alihkan ke yang lainnya, kegiatan yang lainnya untuk mengembalikan fokusnya lagi gitu. Kemudian yang C, pengamatan terhadap suasana kelas. Bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator ketika observasi? Ya namanya juga pertama kali pas awal itu ya, jadi itu sangat pertama ya deg-degan karena baru pertama kali. Tapi kalau udah mulai 2-3 itu kayak udah berkurang deg-degannya. Terus awalnya juga motivator memperkenalkan kalau saya tuh kayak guru baru, akan mengamati adik ini dalam belajar dan lain sebagainya gitu sih. Jadi ya udah nggak terlalu menegangkan dan seru, menyenangkan. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Gak ada pemaksaan sih.
Ya paling kalau pas awal-awal itu ya nggak ada. Selama saya observasi dan mengikuti kegiatan distance learning itu nggak ada yang namanya kekerasan apalagi pemaksaan ya. Paling ya cuma di awal-awal atau masih ngantuk belum mood, terus ibunya bilang ini kak udah mulai pembelajarannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya terus ya. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan yang pertama berdialog singkat, menyapa, menanyakan bagaimana kabarnya, udah makan belum, ya basa-basi gitu sih untuk membangun hubungannya, connecting gitu ya. Yang dilakukan ya pertama itu berdialog singkat, kemudian kalau udah ya membaca doa sebelum belajar, kemudian bernyanyi. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Kegiatan inti ya bermain sambil belajar dengan membaca modul, membaca bacaan yang ada di kertas itu. Ya intinya pada fokus ke bacaan. Kemudian kalau masa bosan ya kayak nulis itu yang itu putus-putus itu, terus kemudian balik lagi nyanyi untuk meningkatkan apa ya, untuk menciptakan uh, kegiatan yang menyenangkan juga ya, pokoknya berdialog tapi sesuai dengan yang ada di kertas itu. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kegiatan intinya adalah membaca. Jadi kalau awalnya itu emang membaca, kemudian ditanya dulu udah kemana, udah sampai mana, sekarang maunya yang gambar apa, kan biasanya gitu. Ya udah itu sih, anaknya juga bisa mengikuti dengan semangat tentunya. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Kegiatan penutup yang dilakukan oleh motivator paling gini, kan udah selesai nih jamnya, terus ibunya motivatornya bilang udah gimana, ditanya dulu mau udahan apa belum gitu ya. Ya udah waktunya udah hampir habis ini gitu. Terus ya kayak kasih motivasi ke muridnya, semangat belajar lagi ya, semangat bacanya lagi ya, semangat belajar sama ibu guru, sama teman-teman, sama bundanya. Intinya ya kayak memberikan motivasi untuk tetap terus semangat belajar gitu. Terus kegiatan penutupnya ya pertama bernyanyi, terus berdoa, terus salam, sampai jumpa hari Rabu misalnya gitu. Berapa lama durasi kegiatan Bimba di Setelan yang diterapkan oleh motivator? Pas pertama itu sekitar 30-an, kurang dari 30 soalnya emang udah fase tahapannya lagi mengarang kan, jadi cuma sebentar aja, tapi ya lumayan sih menurut aku. Terus yang kedua ini sekitar 40 menit kan kayaknya ya gitu. Jadi 130, berarti kurang lebih range-nya itu 30 sampai 40 menit. Jadi gitu aja jawaban dari saya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ini dia pertanyaannya. Ya udah segitu aja, terima kasih. Mohon maaf bila suaranya emang kurang keras karena emang lagi kurang enak badan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.